ada teman-teman yang bertanya bagaimana hukumnya mengeraskan niat ketika berpuasa Ramadan atau setelah sholat tarawih. Bagaimana hukumnya? Mau tahu jawabannya? Silahkan intro dulu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Alif? Masih lanjut? Masih. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi dengan saya di Gurau 18. Di Gurau itu 18 nama IG-nya saya di YouTube channel yang kali ini akan membahas tentang kelanjutannya tanya jawab ya seputar bulan Ramadan, baik itu dari kegiatan-kegiatan yang seperti yang video kemarin saya jelaskan, yaitu sering membatalkan puasa atau hukum-hukum yang menyimpang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, ini tadi kan saya sudah ngejelasin di intronya itu. Ya, ini kan Mas, banyak sekali keraguan yang dihadapi sama teman-teman. Nah, contoh kasusnya ketika selesai sholat tarawih itu biasanya imam itu memimpin niat dengan sekeras mungkin gitu kan. Nah, padahal niat itu kan di dalam hati. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas, apa hukumnya mengeraskan niat puasa Ramadan setelah sholat tarawih itu Mas? Jadi kalau sedang ngomongin niat itu memang mahalnya itu di qalbi, di dalam hati. Jadi yang harus kita tahu hukumnya terlebih dahulu itu adalah melafalkan itu boleh nggak? Talaful niat itu boleh nggak? Nah, itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Jadi talaful niat itu boleh, sunnah malah. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Mengapa? Makanya ada ketika kita mau sholat usolli sampai dijaharkan. Kemudian ketika untuk nawaitul wudu, semuanya ada niatnya. Itu untuk apa? Untuk menjadi bentuk kehati-hatian seseorang ketika mau beribadah. Ketika saya mau sholat, terus bingung kan? Nah, ini saya niat dalam hati untuk sholat subuh 2 rakaat. Tapi kan nanti takutnya dikhawatirkan ketika sholat itu hilang. Saya sholat apa? Ini sholat apa, berapa rakaat? Makanya dikuatkan lagi dengan talafuz tadi. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu untuk menguatkan hati. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan puasa, takbir itu sunnah. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita merasa itu boleh, itu mubah? Mengapa? Satu, maslahatnya banyak. Ketika setelah sholat tarawih, imam itu sudah mereka-reka bahwa nanti takutnya makmum yang di belakang imam puasa ini dan niat. Mungkin niat tapi tidak dilafalkan untuk menguatkan mereka, maka imam mengajak kita berniat bersama. Jadi ada bentuk keyakinan gitu. Ketika sudah waktunya, oh iya tadi malam saya niat ketika sholat tarawih, kan sudah lebih. Meskipun sudah niat dalam hati, dikuatkan melalui lisan, itu menjadi sunnah hati. Anggaplah bentuk persiapan lah Mas. Khawatir pas sahur kita kan nggak niat gitu. Nah, ini lagi Mas, itu kan sudah masuk ya Mas, penjelasannya sudah kejawab. Nah, yang menjadi permasalahan lagi itu Mas, ketika teman-teman pada
sholat tarawih itu selesai pada sholat tarawih, ketika melantunkan niatnya itu kan jahar mas. Nah, itu kalau kita mengaca kepada kegiatan sholat, usolli ketika takbir lah, takbir dijaharkan di dalam itu kan niat mas. Nah itu kan biasanya pada sholat tarawih, pada saat niat itu kan juga seperti itu dilantunkan juga. Apakah seperti itu? Karena yang apa ya, seperti yang teman-teman hadapi itu selama ini itu cuma jahar doang gitu, sedangkan hati gak ada itu. Lama. Makanya ketika niat itu kita hadirkan niat dalam hati, kita kuatkan dengan lisan. Jadi berbarengan, connect antara hati dengan lisan itu connect gitu. Jadi tidak hanya sekedar lisan doang. Berarti dia hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak niat lagi. Kalau niat itu kan memang dasar dalam hati. Makanya sampai ada orang-orang itu kalau memang sudah niat itu ya beneran niat diem. Nah waktu Somalodin sampai diucapkan itu sudah mencakup. Berarti ketika melafalkan itu hendaknya hati itu kayak berbicara juga. Dibarengkan. Supaya beriringan. Baru niat itu nggak sah lah ya mas. Itu pertanyaan yang pertama, alhamdulillah sudah terjawab. Terus pertanyaan yang kedua ini mas, ini masalah apa ya, kayak bencana-bencana kecil yang kadang terjadi ke kita, kayak mimisan itu mas, kayak mimisan atau gusi itu berdarah, yang itu dalam saat kita berpuasa batalkah mas? Itu sama seperti menangis. Jadi kalau kita mimisan itu nggak batal. Mimisan itu kan keluar sendiri secara natural. Karena kita memang sakit gitu, panas tinggi, kemudian kita masih berpuasa ataupun kita tidak kuat mikir dalam-dalam kan mimisan. Nah, itu nggak apa-apa. Ditambah lagi mimisan itu kan keluarnya tidak disebabkan oleh benda tertentu. Misalkan kalau sampai mau mimisan, saya mau mimisan, saya mau nyari apa supaya mimisan itu batal, pasti batal. Nah kalau mimisannya tidak batal, begitu juga dengan gusi berdarah. Gusi berdarah itu kan karena penyakit. Nah, kalau memang kita kumur, yang harus diperhatikan itu kumurnya. Ketika kita berkumur, jangan sampai air itu masuk. Seperti yang tadi pertanyaannya di episode tadi. Nah, jangan sampai masuk. Jadi kumur pelan-pelan aja, dikumur sewajarnya gitu, untuk menghilangkan darah itu tadi, tapi tidak membatalkan. Ya, anggaplah apa ya, itu tetap sah-sah saja. Tetap sah. Karena itu keluarnya secara natural, bukan dibuat-buat gitu. Oke, mungkin itu saja. Semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, untuk itu jangan lupa ya, tetap dukung channel ini dengan cara ditonton, bahkan di-share, karena ini videonya insya Allah bermanfaat. Apabila referensi-referensi yang barusan tadi dijelaskan kurang, bisa cari referensi-referensi lainnya mas, ya, untuk menguatkan jawaban dari teman-teman semua. Nah untuk itu, sebelum kita menutup ini, kita harus tahu keutamaan malam sholat tarawih, ibadah sholat tarawih pada malam kelima. Monggo mas Alya. Keutamaan sholat tarawih pada malam kelima itu adalah ketika kita sholat itu sama dengan pahalanya itu sama dengan ketika kita tawaf, dan pasir-pasir dan batu itu ikut mendoakan ampunan bagi kita. Sebanyak pasir ketika kita tawaf itu ikut berdoa untuk mengampuni kita. Yang adil betul. Subhanallah. Padahal kita kan nggak pernah nyentuh atau nggak pernah melakukan tawaf ya. Tapi dengan cara kita sholat tarawih nanti, pahalanya kita akan mendapatkan sama halnya dengan tawaf seperti itu. Buat teman-teman, ayo kita sekali lagi ramaikan bareng-bareng masjid kita atau masjid terdekat kita. Untuk yang belum berpuasa silakan berpuasa, jangan sampai bolong ya, karena mengkota itu sulit. Ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes.